Halo semuanya, jumpa dengan saya Wayuni yang akan menemani kalian dalam review sebuah film maupun drama di channel ini. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah serial drama Korea yang penuh dengan ketegangan dari sebuah kosan. Apalagi kalau bukan Strangers from Hell. Iya, Strangers from Hell yang penuh dengan gila-gilanya psycho itu ya. Oke, tanpa omong panjang lebar lagi, kita mulai. Ada 4 aspek yang akan saya bahas dalam review serial drama ini. Yang pertama ada wawasan keaktoran, suara, penjiwaan, dan juga media film. Strangers from Hell dirilis pada 2016. Serial ini menceritakan seorang karyawan magang yang menempati sebuah kosan. Di mana nih, ternyata kosan ini dipenuhi dengan orang-orang psikopat. Pemeran utama Im Si-won sebagai Yoon Jung-woo memiliki karakter yang selalu berpikir positif di segala masalah. Dalam wawasan keaktoran ini terdapat 3 sistem kepribadian yang merupakan wilayah pikiran. Yang pertama yaitu id. Secara simpel nih, id bisa dikatakan sebagai tindakan refleks dari seseorang. Kalau dalam serial ini dapat dilihat saat adegan di mana Hong Nam-bok kepergok CCTV telah memasuki kamar Yoon Jung-woo. Yoon Jung-woo gak terima dong, yang akhirnya dia menghampiri Hong Nam-bok. Dan karena tersulut emosi nih, dia secara refleks mendorong-dorong tubuh Hong Nam-bok. Wilayah pikirannya kedua ada ego, yaitu emosi yang ditahan setelah melihat realitas sekitar. Struktur psikologis ego Yoon Jung-woo keluar pada adegan di mana Yoon Jung-woo terkejut melihat Hong Nam-bok berdiri di depan kamar sembari menatap tajam ke arahnya. Sambil memegang pisau lalu ia berkata, "Ku bunuh kau," dengan nada datar. Kemudian masuk kembali ke kamarnya dan menutup pintunya. Yoon Jung-woo pun menghampirinya seperti hendak mendobrak pintu, tetapi ia tahan dan bergeming dalam hati. Lupakan saja. Jika aku anggap serius, maka aku sama saja dengannya. 참자 참아. 저런 놈 손대봤자 나만 똑같은 놈 되는 거니까. Dan yang terakhir adalah superego. Ini adalah sistem kepribadian yang mempertimbangkan orang lain sebelum bertindak. Dalam artian lain adalah menjaga etika diri. Superego ini dapat ditemui pada saat adegan di mana Seo Yoon Jung-woo memergokinya sedang berbicara dengan polisi melalui telepon. Seo-nya ini mengira bahwa Yoon Jung-woo sedang terjerat kasus di kantor polisi. Yoon Jung-woo mencoba menyangkal, tetapi Seo-nya itu berisik keras dan terus menanyakan hal sebenarnya kenapa dia menelpon polisi. Yoon Jung-woo mulai kesal kan. Kemudian dia masuk ke dalam imajinasinya yang sedang mencekik Seo-nya itu. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena dia sadar hal itu buruk untuk dilakukan. Im Si-won sebagai pemeran utama memiliki vokal yang cocok dengan perannya sebagai Yoon Jung-woo. Artikulasinya terdengar sangat jelas. Dan juga dia berhasil menyampaikan perasaan tokoh Yoon Jung-woo kepada si penonton di setiap adegan. Nah, berikut ini merupakan beberapa cuplikan yang menunjukkan ekspresi vokal dari Yoon Jung-woo. Di situ, Yoon Jung-woo memberikan respon yang terdengar ragu saat mencoba masakan ibu kos Eden di meja makan dapur kos bersama Soo Mun-ju. 저는 좀 그러네요. Kalau di sini, Yoon Jung-woo berbicara dengan nada gugup kepada Soo Mun-ju ketika hendak pamit kembali ke kamarnya. 저는 먼저 좀 들어가 볼게. 내일 출근해야 돼서. Di menit ini, Yoon Jung-woo terdengar bersemangat dan malu ketika saat dia bermain lotre untuk mendapatkan hadiah berupa laptop, tetapi gagal. 노트북 고치러 갔는데 앞에서 경품 추첨하더라고. 다트 던지는 거 했는데 이게 사실은 꼴등하면 주는 거야. 근데 어울릴 것 같아서. 알았어. Lalu di sini, Yoon Jung-woo berucap salam perpisahan dengan ramah kepada pacarnya. 조심히 들어가. Nah,
Kalau ekspresi vokal Yoon Jung-woo yang ini terdengar sangat kesal, seakan-akan berhasrat ingin membunuh rekan kerjanya setelah mendengar perkataannya itu. Dalam penjiwaan terdapat 4 hal yang ada pada jiwa aktor atau seorang pemeran. Pertama, motivasi. Laptop Yoon Jung-woo yang baru selesai diservis terbuka dengan sendirinya. Padahal nih, dia baru menerima paket tersebut. Karena penasaran, dia pun meletakkan debu di laptopnya itu saat hendak pergi. Dia ingin memastikan apakah benar-benar ada orang yang menyelinap masuk ke kamarnya dan membuka laptop tersebut. Inilah motivasi yang dipakai Yoon Jung-woo untuk melakukannya. Yang kedua ada emosi. Terdapat adegan di mana CEO Yoon Jung-woo menyinggung pacar Yoon Jung-woo saat tadi menemuinya di kantor. Yoon Jung-woo tidak terima dong, dia tersinggung dan menentang perkataan CEO-nya itu dengan raut wajah kesal. 지은이도 꼭 그런 식으로 얘기하지 마세요. 불쾌해요. Ketiga, belajar. Yoon Jung-woo menghalangi pintu kamarnya dengan koper dan kursi untuk mengantisipasi jika ada penghuni lain yang masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya lagi. Kejadian saat Hong Nam-bok masuk ke kamarnya melalui CCTV itu membuat Yoon Jung-woo belajar untuk benar-benar memastikan pintu kamarnya terkunci rapat, sehingga tidak ada yang bisa menyelinap lagi. Dan yang terakhir, berpikir. Ada adegan di mana Yoon Jung-woo melabrak Hong Nam-bok yang saat itu ketahuan memasuki kamarnya melalui CCTV. Semua penghuni kos Eden berkumpul dan melihat mereka berdua. Peristiwa itu mengingatkan Yoon Jung-woo pada saat semua penghuni berkumpul melihat perseteruan antara An Hui-jung dan si kembar. Hal ini membuat Yoon Jung-woo mengaitkan kedua peristiwa tersebut dan berpikir bahwa semua penghuni kos Eden saat itu menyeramkan. 지금 날 보고 웃고 있는 이 사람들이 너무 무섭다. Terdapat 3 hal dalam media film. Yang pertama yaitu media aktor, atau secara simpelnya kalau di film ataupun drama televisi nih, set lokasi syuting. Setiap set lokasi syuting dalam serial drama Strangers from Hell ini mampu memberikan artistik yang sesuai dan membantu karakter dalam setiap tokoh. Para aktor dalam serial drama ini benar-benar masuk ke dalam karakternya. Gak ada tuh yang namanya gerak tubuh kaku. Im Si-wan selaku pemeran utama berhasil membawa penonton mengerti akan apa yang dihadapinya. Selanjutnya, ada unsur-unsur visual yang harus dikuasai para aktor sesuai dengan arahan sutradara. Kali ini saya akan membahas scene di mana Yoon Jung-woo memeriksa CCTV di kantor ibu kos Eden pada episode 5. 2 shot berikut menunjukkan gestur Yoon Jung-woo yang sedang menoleh ke arah pintu kamarnya dengan posisi duduk. Shot ini merupakan scene sebelum Yoon Jung-woo menghampiri kantor ibu kos Eden. 누가 내 방에 들어왔어? Bisa dilihat di kedua shot tersebut, Yoon Jung-woo mempertahankan gesturnya untuk memberitahu penonton dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian tag ini merupakan eye contact antara Yoon Jung-woo dan ibu kos Eden. Eye contact mereka lakukan ini sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri sehingga para penonton mengerti. Untuk blocking and movement pada tag ini, terlihat sekali bahwa ibu kos Eden harus benar-benar berakting dengan memperhatikan blocking yang diarahkan oleh sutradara sehingga tidak keluar dari frame yang terbatas tersebut. Dan pemeran dari ibu kos Eden ini berhasil berakting tanpa melewati blocking yang diberikan. Setelah Yoon Jung-woo masuk ke dalam kantor ibu kos Eden, shot berikut menunjukkan pose Yoon Jung-woo yang tengah duduk sambil menengok ke arah CCTV yang berada di luar ruangan. Pose Yoon Jung-woo di sini terlihat sangat natural. Kemudian tag berikut memperlihatkan ekspresi Yoon Jung-woo yang mampu memberitahu penonton bahwa dia kesal dan tidak habis pikir melihat isi rekaman CCTV tersebut. Frame awareness merupakan istilah di mana para aktor harus sadar akan seberapa besar gerakan yang dipakai dalam batasan frame yang ada. Dari scene ini, para pemeran sudah memahami dan menerapkan frame awareness ini. Selain media aktor dan unsur visual, ada elemen-elemen shot yang harus diketahui oleh aktor. Berikut analisisnya dari episode 5. Shot ini diambil sebagai gambaran betapa menakutkannya orang-orang di kos Eden dengan keadaan minim cahaya tersebut.
sehingga menjadi motivasi bagi editor agar menciptakan suasana yang mencekam. Pada shot ini terlihat frame diisi oleh seluruh penghuni kos Eden yang memenuhi lorong kos sempit di kanan kirinya dengan posisi Yeon Jung-woo yang berada di tengah kerumunan tersebut, sehingga terkesan mengintimidasi posisi Yeon Jung-woo. Komposisi seperti itu dibuat untuk memberitahu pada penonton betapa mengerikannya situasi yang dihadapi Yeon Jung-woo pada saat itu. High angle digunakan pada shot ini sehingga semua orang dapat masuk ke dalam frame. Tambah dengan iringan background berupa dentingan tuts piano yang pelan dan berjarak sehingga dapat memvisualisasikan situasi mencekam, menegangkan, serta sunyi. Penonton yang disajikan oleh sudut pandang seperti ini pasti merasa ingin kabur jika berada di posisi Yeon Jung-woo. Sedangkan pada shot ini, sutradara ingin menyampaikan informasi kepada penonton bahwa gantungan tas Yeon Jung-woo akan segera lepas dan jatuh menimpa kepala Yeon Jung-woo yang tengah tertidur. Jika secara continuity, drama ini sudah cukup tertata, namun sayangnya ditemukan beberapa sambungan shot yang tidak konti, seperti pada tag berikut. 다른 부위도 있는데 먹어볼래? 아니 오늘 시간도 늦었는데 그냥 간단하게 먹어. Tangan Yeon Jung-woo yang sebelumnya terangkat sambil memegang minuman kaleng, tiba-tiba di shot selanjutnya, tangan Yeon Jung-woo turun dan minuman kalengnya ada di meja. Hal ini disebut tidak konti. Oke semuanya, tadi itu adalah review serial drama Strangers from Hell dari saya. Jadi, rating untuk serial ini 7 dari 10. Buat kalian yang suka lihat hal-hal psycho, serial ini cocok sih. Aku Wahyuni, sampai jumpa di jumpa-jumpa lainnya. See you on the next review.